Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi ilmu kealaman dasar tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama itu ada Sisi Silviana dengan NPM 20 21 14 500 727. Yang kedua ada Nabila Rahayu dengan NPM 20 21 14 500 659. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Hamzah dengan NPM 20 21 14 500 761. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sisi Silviana, NPM 20 21 14 500 727, kelas S2F, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang persebaran makhluk hidup. Persebaran makhluk hidup itu ada faktor variabilitas makhluk hidup yang menyebar di atas permukaan bumi. Yaitu ada faktor lingkungan, ada abiotik. Nah, faktor abiotik ini adalah komponen lingkungan berupa sumber daya tak hidup yang mencangkup kondisi fisik dan kimia dalam ekosistem. Ada 5, yaitu yang pertama itu ada tanah, air, yang kedua itu ada air, yang ketiga itu ada temperatur atau kelembaban, yang keempat itu ada iklim, dan yang terakhir itu yang kelima itu ada suhu. Yang pertama itu ada tanah. Tanah itu merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh faktor iklim maupun biologis. Pada tanah terkandung sejumlah garam mineral yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Yang kedua itu ada air. Air merupakan komponen kimia yang tersusun atas molekul H2O yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selain sebagai habitat air, juga berfungsi sebagai penyusun tubuh makhluk hidup dan reaksi dalam tubuh. Yang ketiga itu ada temperatur atau kelembaban. Kelembaban merupakan kandungan uap air yang berada di tanah dan udara. Kelembaban di permukaan itu ada makhluk hidup untuk menjaga kondisi tubuh agar tidak cepat kering. Kebutuhan kelembaban udara antara satu organisme berbeda dengan organisme lain. Yang keempat itu ada iklim. Kondisi iklim merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Nah, yang terakhir itu yang kelima itu suhu. Suhu adalah derajat energi panas. Suhu sangat diperlakukan untuk makhluk hidup untuk melakukan reaksi kimia dalam tubuh, di mana pada setiap reaksi dibutuhkan enzim yang kinerjanya dipengaruhi suhu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hamzah, NPM 2021 14500 kelas S2F. Faktor sejarah geografi bumi. Bumi merupakan satu di antara planet yang ada di susunan tata surya. Berdasarkan pada buku Geografi Paket C, bumi tempat kita hidup, para ahli astronomi dan geologi menyatakan bahwa bumi telah terbentuk sekitar 4.500 juta tahun yang lalu. Terbentuknya bumi didasari atas penelaahan paleologi dan stratigrafi. Saat awal terbentuk bumi masih berupa bola pijar yang panas dengan suhu permukaan mencapai 4.000 derajat Celcius. Sebab perputaran serta adanya gas yang menyelubungi bumi, suhu panas tersebut menyebabkan terjadinya penguapan. Secara berangsur-angsur, bagian permukaan bumi mulai melindungi proses pendinginan, akhirnya membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau litosfer. Namun bagian dalam bumi hingga saat ini masih dalam keadaan panas serta berpijar. Selain membentuk kerak bumi, pendinginan massa bumi juga mengakibatkan penguapan yang sangat besar di angkasa. Proses ini terjadi dalam waktu jutaan tahun hingga terjadi akumulasi uap serta gas dengan jumlah besar. Pada saat itulah mulai terbentuk atmosfer bumi. Uap air yang terkumpul di atmosfer dalam waktu jutaan tahun akhirnya dijatuhkan sebagai hujan untuk pertama kalinya di bumi dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang lama. Air hujan tersebut akhirnya mengisi cekungan di muka bumi dan membentuk perairan laut dan samudra. Saat awal turun hujan yang lebat serta menutup seluruh permukaan bumi, bagian luar planet menjadi relatif dingin. Namun setelah penyerapan serta penguapan, suhu bumi meningkat hingga mencapai suhu bumi saat ini. Meningkatnya suhu bumi disebabkan oleh akresi, kompresi, serta disintegrasi. Bentuk permukaan bumi yang tidak rata dipengaruhi oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti vulkanisme, tektonisme, serta gempa bumi. Bentuk yang tidak rata ini akhirnya menyebabkan adanya daerah yang tinggi dan rendah, hingga akhirnya menyebabkan terakumulasinya daerah yang tinggi rendah hingga akhirnya menyebabkan terakumulasinya air ke daerah yang rendah dan menyebabkan tempat yang tinggi menjadi daratan serta daerah yang rendah menjadi samudra. Lapisan luar bumi terus bergerak yang menyebabkan daratan serta samudra juga ikut bergerak, yang akhirnya membentuk suatu relief keseimbangan. Terbentuknya benua dan samudra bumi. Fakta performa pengap sebelum perpecahan. Fase kedua, Amerika Selatan bergerak ke arah barat, Afrika ke utara secara perlahan, Amerika bagian ke selatan dan juga Eurasia tetap di timur, serta anak benua Amerika Utara bergeser ke arah barat laut, membentuk Eurasia di bagian barat Eropa. Fase ketiga, mengakar, merupakan diri dari anak benua dan anak India Laut bergerak ke arah utara, Amerika Selatan bergerak masih ke arah selatan, sedangkan Amerika Utara terus bergerak ke arah barat laut dan juga Afrika terus
bergerak ke arah utara. Barat udah menyatu dengan Eurasia dan juga Arab mulai mengeluarkan diri di Asia serta Eropa. Faktor hambatan. Kondisi iklim. Keadaan iklim suatu tempat sangat memengaruhi terhadap persebaran flora dan fauna. Unsur iklim yang dapat menjadi penghambat dan persebaran flora dan fauna antara lain suhu, kelembapan udara, dan curah hujan. Kondisi tanah. Kondisi tanah erat kaitannya dengan tumbuh kembang vegetasi tertentu. Tanah sebagai media tumbuh kembang tanaman tentu memiliki kondisi hara yang berbeda. Ada tanah yang kaya kandungan humus dan ada yang tidak, ada yang jenuh air, ada yang kering. Kondisi geografis. Kondisi geografis berkaitan dengan landscape atau bentang alam seperti samudra, padang pasir, sungai, hingga pegunungan. Sebaran hewan dan tumbuhan akan tidak berjalan baik jika terhalang oleh bentang alam ekstrim tersebut. Kondisi biologi. Faktor biologi contohnya adalah habitat yang sudah tidak cocok ditinggali sehingga hewan cenderung bermigrasi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahayu dengan NPM 2021 14500 659. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu daerah yang memiliki flora dan fauna yang tinggi. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan perbatasan flora dan faunanya, kita dapat membagi Indonesia menjadi 3, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ketiga bagian ini merupakan bagian dari garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace yang berada di bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber di Indonesia Tengah dan Timur. Yang pertama, Indonesia bagian barat atau Asiatis. Flora dan fauna yang terdapat di wilayah Indonesia bagian barat disebut dengan tipe Asiatis. Wilayah barat termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Hal ini disebabkan karena tumbuhan dan satwanya hampir sama dengan yang ditemukan di benua Asia pada umumnya. Untuk flora, jenis-jenis yang ditemukan di wilayah barat ini sifatnya heterogen, seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar, dan lain-lain. Hal ini karena iklim hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi. Untuk fauna, jenis-jenis yang ditemukan di sini diantaranya adalah mamalia, burung, dan ikan. Ada banyak fauna endemik Indonesia yang terdapat di bagian barat, seperti badak bercula 1, gajah, harimau, orangutan, burung merak, kerbau yang seperti gambar di samping. Ini adalah contoh persebaran hewan dan flora dan fauna di bagian barat. Ada gajah, harimau Sumatera, orangutan, badak bercula 1, kerbau, burung merak, terus ada beruang pohon, terus ada monyet juga. Lalu di tumbuhannya ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, sama ini tumbuhan buah ya, tumbuhan biji. Lalu yang kedua, ada Indonesia bagian tengah. Flora dan fauna yang ditemukan di bagian tengah Indonesia disebut sebagai tipe peralihan. Wilayah Indonesia yang termasuk ke bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Fauna, banyak pula terdapat hewan endemik Indonesia yang berada di bagian tengah, di antaranya komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo.
Di sini ada contoh-contohnya untuk flora dan fauna di bagian tengah. Bisa lihat di sini adalah contoh flora dan fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Yang pertama ada komodo, terus ada burung maleo, lalu ada babi rusa, anoa, lalu flauranya ada pala, cengkeh, cendana, dan kenari. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Lalu yang bagian terakhir ada Indonesia bagian timur atau Australis. Wilayah Indonesia yang mencakup Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya termasuk ke dalam bagian timur dan disebut juga sebagai tipe Australis. Hal ini disebabkan oleh fakta flora dan faunanya yang berhubungan dengan flora dan fauna di benua Australia. Bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan diantaranya adalah pohon sagu dan nipah. Ada pula pohon rasa mala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Sementara itu, fauna endemik yang terdapat di Indonesia bagian timur diantaranya adalah burung cendrawasih, kasuari, nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Ini ada contoh satwa-satwa dan flora yang ada di bagian timur atau Australis. Flora dan fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Di sini kelihatan ya, ada kanguru pohon, cendrawasih, nuri sayap hitam, kura-kura raimani, kasuari, dan burung mabruk. Floranya ada pohon matoa, pohon sagu, pohon nipah, dan hutan mangrove. Cukup sekian presentasi oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.